Hadir bersama kita seorang hamba Tuhan, seorang gembala daripada Jakarta Presenter JPCC, dan seorang mentor bagi banyak anak-anak muda dan juga banyak generasi hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Inilah Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor pada JPCC Jakarta. Selamat datang dengan meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara semua boleh duduk. Berikan terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Dan juga kepada Sidney Muhede. Selamat malam. Selamat malam. Good evening everybody. Ternyata banyak juga ya. Tadi gelap soalnya. Saya senang saya bisa berada di tempat ini bersama dengan Sidney Muhede. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lukas dan Ibu Shirley untuk undangan yang diberikan kepada kami berdua untuk bisa ada di sini dan merayakan ulang tahun daripada Bethany Miracle Center yang ke-12. Beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Especially kepada kedua hamba Tuhan, Pak Lukas dan Ibu Shirley. Saya mau beritahu pada saudara, saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Saya melayani Tuhan dari saya umur 1. Nah, bercanda. Saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. 15 tahun terakhir saya menjadi gembala sidang. Dan saya mau beritahu pada saudara bahwa menjadi gembala sidang sama sekali tidak mudah. Karena harus ada di tempat, dealing with people, dan orang dengan berbagai macam keunikan, dan dengan berbagai macam persoalan yang ada. Dan belum lagi persepsi mereka tentang seorang hamba Tuhan dan istrinya. Semuanya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat membebani, sesuatu yang sangat menyulitkan. Kalau kita kemudian tidak dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Itu sebabnya saya mau beritahukan kepada saudara bahwa apresiasi saudara, penghargaan saudara, dukungan saudara, dan penerimaan saudara apa adanya terhadap gembala saudara merupakan sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Itu sebabnya saya mau saudara memberikan penghargaan. Masih cuma begitu aja. Come on. Kepada kedua hamba Tuhan ini yang sudah melayani saudara semua selama 12 tahun. Mereka layak berdiri dong, iya betul dong. Mereka layak untuk terima. Saudara boleh duduk. Saya diberitahu juga ada hamba Tuhan yang duduk di depan ini. Saya ucapkan selamat bertemu dengan Anda semua. Saya berharap setelah ini nanti kita bisa sempat ngobrol sedikit. Saya datang dari Seattle tadi pagi, setelah sleepless in Seattle. Betul-betul gak tidur saya semalam karena saya takut kebablasan karena harus dijemput jam 4 pagi, setengah 5 untuk kemudian ke airport dan untuk langsung bisa ada di sini. Tapi saya senang bisa bersama dengan saudara semua. Saya seorang pengajar. Dengan arti kata bahwa saya tidak berteriak-teriak kalau saya membawakan firman Tuhan. Saya orangnya cool, kalem. Tetapi mungkin saudara harus buka banyak firman Tuhan atau saudara harus buka note saudara untuk bisa mencatat karena ada banyak hal yang mungkin saudara bisa catat untuk saudara renungkan kembali dari apa yang saya katakan. Sebelumnya mari kita hampiri Tuhan dalam doa karena saya yakin bahwa apa yang saya beritakan ini akan merevolusi gereja ini. Dan saya berharap dari gereja ini keluar orang-orang hebat. Orang-orang yang bisa menjadi history maker. Orang-orang yang sungguh bisa menjadi orang yang meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Gak punya
mental yang kecil, nggak punya mental yang ya kita cuma dari Indonesia, kita bisa apa di negeri orang dan lain sebagainya. Tapi betul-betul punya mental yang besar, punya visi yang besar, punya dunia yang besar, dan kemudian bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk hamba-Mu. Dan Sydney bisa berada di tempat ini untuk ikut bersukacita merayakan perjalanan gereja yang Tuhan sudah tetapkan di tempat ini. Aku mengucap syukur untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan yang luar biasa selama 12 tahun ini. Penyertaan Tuhan, kesetiaan-Mu Kau tunjukkan tahun demi tahun kepada hamba-hamba-Mu dan kepada semua yang berjemaat di tempat ini. Tapi aku tahu juga pada saat yang bersamaan karena Engkau akan selalu membawa kami dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu sebabnya aku berdoa supaya firman Tuhan yang sebentar aku sampaikan sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan yang membekali gereja ini khususnya. Sehingga mereka mampu untuk masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Aku berdoa bukan dengan kuat dan gagah manusia, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam kitab Markus pasal yang kelima. Kitab Markus pasal yang kelima. Saudara menemukan bahwa suatu hari Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat. Pertanyaannya menurut saya merupakan suatu pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini pertanyaannya. Diambil dari kitab Markus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, dari semua hukum Tuhan yang kita kenal, mana yang paling utama? Mana yang paling nomor satu? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, ini yang paling penting dari semua hukum yang ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dia katakan, kasihilah, love your God, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar dengan roh saja, bukan cuma sekedar dengan hati saja. Tapi Yesus bilang kita harus mengasihi Dia dengan hati kita, dengan akal kita, dengan jiwa kita, dengan perasaan, dengan kemauan kita, itulah jiwa. Kemudian dengan akal kita, dengan pemikiran kita, dan juga dengan kekuatan kita. Dengan semua yang kita punya. Kemudian dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa. Bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Jadi bukan mengasihi Tuhan secara buta. Tapi mengasihi Tuhan dengan pengertian. Kita mengerti kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Dan dengan segenap kekuatan kita, dengan semua yang kita punya, termasuk dengan finances kita, termasuk dengan properti yang kita punya, kita mengasihi Tuhan. Juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus menjawab bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saya mau pakai 2 ayat ini untuk menyampaikan apa yang saya rasa menjadi isi hati Tuhan buat saudara semua di tempat ini.
Saya berjanji saya nggak akan lama karena saya sendiri ngantuk. Tapi dengarkan baik-baik. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa sih Tuhan harus dikasihi? Apakah Tuhan kurang kasih? Tuhan gak mungkin kurang kasih karena kita pelajari di Alkitab, God is love. Betul gak? God is love. Jadi kalau kita mengasihi dia atau kita gak mengasihi dia, tidak mengubah kenyataan bahwa God is love. Tidak mengubah kenyataan siapa dirinya. Artinya begini, mau saudara mengasihi Tuhan atau saudara gak mengasihi Tuhan, buat Tuhan gak ada bedanya. Dan ini kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa every commandment, semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Saya ulangi sekali lagi. Semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, tidak untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Artinya begini, kalau saudara nggak mau mengikuti perintah Tuhan, yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan gak bisa rugi. Dia untung. Tuhan gak bisa rugi. Jadi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk keuntungan kita. Bukan untuk keuntungan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mencintai kita. Arti cinta yang sesungguhnya adalah the desire to benefit others. Keinginan untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Meskipun harus mengorbankan diri kita sendiri. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin kita untung. Dia gak mau kita rugi. Dia gak mau kita buntung. Dia gak mau kita dalam keadaan kekurangan. Dia gak mau kita dalam keadaan sakit. Dia mau kita dalam keadaan sehat. Dia mau kita dalam keadaan prosperous. Dia mau kita dalam keadaan whole, dalam keadaan utuh. Dia mau kita dalam keadaan seperti itu. Itu sebabnya dia kasih perintah sama kita. Makanya dalam kitab Yohanes dikatakan perintah Tuhan itu tidak sukar. Tidak burdensome, tidak membebani. Tetapi kenapa banyak di antara kita tidak suka melakukan perintah Tuhan atau kita berpikir bahwa perintah Tuhan itu sulit. Perintah Tuhan sulit kalau kita berpikir bahwa kita harus melakukan ini. Kalau enggak, kita dicambuk sama Tuhan. Kalau enggak, kita dikutuk sama Tuhan. Kalau enggak, kita tidak diberkati sama Tuhan. Karena itu yang ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita melakukan perintah Tuhan karena kita merasa bahwa kalau kita enggak melakukan, kita dihukum. Padahal sama sekali bukan. Perintahnya diberikan kepada kita karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin kita untung, karena dia ingin kita bahagia, karena dia ingin kita ini kudus. Saya kasih contoh. Kalau ada tulisan, dilarang sentuh tegangan tinggi. Terus saudara bilang, masa zaman sekarang makin dilarang-larang? Udah gak zaman sekarang dilarang-larang, semuanya bebas. Udah gak zaman dilarang-larang. Gitu. Dan kemudian saudara pegang, saudara langsung gosong di situ. Karena saudara gak sadar bahwa larangan tersebut bukanlah untuk mengurangi gerak-gerik saudara. Larangan tersebut bukan untuk mengurangi your fun,
Tapi larangan tersebut justru untuk melindungi saudara. Supaya you still can have fun. Supaya saudara sungguh-sungguh bisa menjaga kebebasan saudara. Itu sebabnya dikasih batasan sama Tuhan. Dikasih larangan sama dia. Supaya saudara gak kehilangan kesenangan saudara. Gak kehilangan maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi karena kita nggak mengerti, kita salah persepsi, kemudian kita berpikir bahwa Tuhan kuno. Pada saat Tuhan bilang, berikanlah 1/10 dari penghasilanmu, serahkanlah kembali, bawa itu ke rumah Tuhan. Itu yang kita sebut dengan persepuluhan. Jadi kita pikir, buset nih Tuhan. Dia nggak tahu kalau kerja susah. Dia nggak tahu kalau gue harus double job. Dia nggak tahu kalau dapat uang segini susah. Mau minta 1/10. Karena kita berpikir bahwa itu untuk keuntungan Tuhan, bukan untuk keuntungan kita. Itu sebabnya kita struggling, itu sebabnya kita nggak mau memberikan. Karena kita pikir bahwa ini saya rugi kalau ngasih ini. Padahal Tuhan nggak kekurangan uang kalau saudara nggak memberi kepada dia. Dia kasih perintah justru karena dia sayang sama saudara. Dia mau berkatnya bisa terus kejadian dalam hidup saudara. Dia mau saudara prosper. Itu sebabnya dia kasih perintah. Perintahnya begini. Dari semua berkat yang kau punya. Jangan kau makan semua. 10% kembalikan kepada, bawa itu ke rumah Tuhan. Ibaratnya gini. Kalau saudara makan buah. Jangan sama bijinya sekalian dilek. Tapi bijinya ditanam lagi, buahnya boleh dimakan, bijinya ditanam lagi. Supaya apa? Itulah yang akan menjamin masa depan saudara untuk saudara mendapatkan buah lagi suatu hari nanti. Tapi kita nggak mau. Itu sebabnya karena kita nggak mengerti, makanya kita hidup tidak sesuai dengan janji Tuhan. Itu sebabnya kita hidup susah, kita nggak pernah hidup bisa lewat dari batasan yang selama ini membatasi kita. Saya mengerti persepuluhan dari sejak umur saya 25 tahun. Sekarang usia saya hampir 2 kali lipat. Hampir, tahun depan 2 kali lipat. Meskipun gak kelihatan seperti itu, tapi ya. Dan tidak pernah saya kelewatan memberikan persepuluhan saya. Bahkan gereja, kami sebagai gereja pun, kami memberikan persepuluhan tanpa pernah kelewatan. Karena saya mengerti bahwa untuk bisa terus menerus ada berkat di bumi ini untuk saya tidak boleh ambil semuanya, saya mesti tanamkan bijinya supaya ada jaminan untuk masa depan saya. Pada saat Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Atau ampunilah orang yang menyakiti kamu. Kita seringkali argue sama Tuhan. Kita seringkali bilang gini. Enak aja pendeta ngomong. Gak tahu sakitnya kayak gimana. Udah jatuh, ditimpa tangga, dilindas mobil. Sakit banget. Hancur-hancuran, saya udah bangkrut. Kemudian bukan cuma sekedar saya dibikin bangkrut sama dia, tapi kemudian saya dibikin gak punya apa-apa. Dan kemudian saya disuruh mengampuni orang yang seperti itu. Enak aja. Karena kita gak mengerti bahwa pada saat Tuhan bilang ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Sebetulnya dia sedang mau memerdekakan saudara, mau melepaskan saudara dari kejadian itu. Karena kalau saudara tidak bisa mengampuni, berarti kejadian itu untuk selama-lamanya mengikat saudara. Jadi kalau saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saya nggak peduli salahnya seperti apa. Tapi kalau saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, pada saat yang bersamaan saudara sedang membebaskan seseorang, dan seseorang yang kau bebaskan itu adalah dirimu sendiri. Karena engkau membebaskan dirimu sehingga engkau gak lagi mau
Engkau nggak lagi mau hidupmu terpaut dengan kejadian itu sehingga apa? Sehingga kalau engkau bebas, engkau bisa melanjutkan kehidupan saudara ke depan. Tapi kalau engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka hidupmu seperti anjing yang terikat dengan tali, perginya hanya terbatas. Setiap kali hanya terbatas. Karena terikat. Gak bisa keluar. Sama seperti baca buku, pada saat kita baca buku, kita berhenti di bab 5, karena di bab 5 lakonnya kalah. Dan kita gak bisa habis pikir kenapa jagoannya kalah. Dan kita gak bisa, ini buku apa sih? Padahal kita gak bisa get rid of that, kita gak bisa lepas dari kenyataan itu sehingga kita stuck di situ. Padahal kalau kita tutup chapter itu, itulah pengampunan, menutup chapter dalam kehidupan itu, kemudian buka bab yang berikutnya, di bab 10 kemudian saudara dapati bahwa pada akhirnya lakonnya menang. Tidak mau mengampuni itu sama dengan saudara minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Jadi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Sama zaman sekarang anak-anak muda di Amerika lagi. Bilang, jangan having sex sebelum menikah. Bukan berarti karena Tuhan gak mau saudara having fun. Tapi justru dia mau supaya saudara bisa terus having fun sampai pada usiamu tua. Kalau engkau menjaga dirimu kudus dan menjaga seks hanya dalam koridor pernikahan. Karena ada berapa banyak orang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, kemudian menikahnya gak pernah bisa bagus. Karena ada ketidakpercayaan di antara mereka yang terus membebani kehidupan mereka. Kalau itu gak diselesaikan, bisa berakibat secara fatal. Kemudian ada berapa banyak orang yang sudah menikah dan tidak lagi bisa enjoy their sexuality karena mereka sudah bosan satu sama lain. Tuhan tidak pernah punya atensi untuk membuat kita menjadi kecil. Dia punya atensi untuk membawa kita dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kepada kemuliaan yang lebih besar. Tetapi untuk itu dia menjaga kita dengan commandment. Dia menjaga kita dengan peraturan. Dia memberikan perintahnya kepada kita. Dan perintah yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Kenapa sih? Berarti kita udah tahu. Mengasihi Tuhan bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan kita. Kalau kita gak mengasihi Tuhan bukan berarti dia kekurangan kasih. Gak bisa. Karena God is love. But why? Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi dia? Karena pada saat saudara mengasihi dia. Pada saat saudara mulai mencoba mengenal dia. Pada saat saudara mencoba mengenal firman-Nya. Ini yang terjadi. Dengar saya baik-baik. Saudara jadi menemukan jati dirimu siapa. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi engkau butuh kenal Tuhan. Karena pada saat engkau mengenal Tuhan, engkau mengenal dirimu sendiri. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi pada saat saudara belajar mengenal Tuhan, kau menemukan siapa engkau. Bahwa engkau ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Suatu hari setelah Tuhan membentuk manusia pertama, namanya siapa? Joko. Siapa? Siapa namanya? Oh, Adam. Saya pikir di Philadelphia ganti nama jadi Joko. Pada saat Tuhan membentuk manusia pertama dari debu tanah, menghembuskan nafasnya, kemudian Tuhan menciptakan sebuah taman. Disebut taman? Masih belum berubah ternyata di Philadelphia, tetap Taman Eden. Kemudian Tuhan menciptakan Taman Eden. Taman Eden dia cipta. Nah di Taman Eden kalau saudara perhatikan,
terdapat begitu banyak pohon-pohonan yang luar biasa indahnya. Kemudian ada sungai, kemudian bercabang jadi 4. Kemudian ada emas di situ, ada batu, precious stone di situ, dan lain sebagainya. Berarti saya bisa konklusikan begini, Tuhan dengan semua keindahannya, God in all His majesty, in all His beauty and splendor, God is a genius creator. Tuhan yang luar biasa membentuk sebuah taman. Saya mau tanya pada saudara nggak perlu punya latar belakang teologi ya, tapi saya kasih tahu pada saudara. Menurut saudara, Taman Eden bagus atau bagus banget? Saya dikasih tahu karena di Philadelphia banyak orang Jawa katanya, jadi ya. Kalau menurut saudara, Taman Eden itu bagus atau bagus banget? Semua setuju? Bagus banget yang dibuat oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan sendiri yang buat. Berarti semua taman di dunia ini yang paling bagus itu buatan manusia. Betul nggak? Nah ini Tuhan yang buat. Berarti berapa kali lipat lebih bagus lagi daripada taman itu. Itulah Taman Eden. Alkitab berkata kemudian, dengar saya baik-baik. Alkitab kemudian berkata di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Kata mengusahakan di situ adalah to tend it atau to cultivate it atau to develop it. Atau dalam arti kata diterjemahkan seperti ini, to make it better. Nah, saudara bisa bayangkan. Pertama, Adam gak pernah bekerja sehari pun seumur hidupnya. Betul gak? Yang kedua, Adam, bukan yang namanya Adam di sini, saya tahu. Dia terlalu tua kalau ada di sini. Yang kedua, dia gak pernah ngelihat taman seumur hidupnya. Betul apa tidak? Nah. Dan yang ketiga, ini taman Tuhan sendiri yang buat. Kalau itu taman saya yang buat, mungkin Adam masih bisa bikin bagus. Karena saya bukan tukang kebun. Saya bukan tukang I'm not a gardener. Tapi ini Tuhan sendiri yang buat. Dan kemudian Tuhan taruh Adam di situ. Dan kemudian Tuhan bilang, bikin ini lebih bagus. Kita punya konsep seperti ini. Kalau segala sesuatu datang dari Tuhan, sebegitu sempurnanya, sehingga kita gak bisa apa-apain lagi. Makanya banyak anak muda, wah sampai tua nunggu the perfect one datang. Dan gak datang-datang, lewat terus, gak datang-datang. Dia tunggu yang perfect. Karena dia pikir gini, kalau saya udah ketemu yang perfect, udah pernikahan gue pasti happy. No. Meskipun kau terima yang perfect, di dalam Tuhan gak pernah statis. Tuhan selalu bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan gak pernah diam saja. Itu sebabnya we can always make things better. Kita selalu bisa buat sesuatu lebih baik lagi. Kita selalu bisa buat sesuatu lebih baik lagi. Itu sebabnya pada saat saya mengenal Tuhan, jadi saya mengenal diri saya sendiri. Karena Tuhan ada cetakan Tuhan, ada DNA-nya Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saudara tahu, di sini ada Sydney Mohede. Setiap kali mereka adakan live concert, selalu kemudian di selesai acara tersebut saya diwawancara. Dan di wawancara itu selalu saya bilang gini, this is the best live concert yang kita pernah buat. Tahun depan mereka buat lagi. Setelah selesai saya diwawancara lagi, kemudian saya ditanya. Dan saya bilang, honestly saya bilang, this is the best yang kita pernah buat. Tahun depannya lagi, mereka buat lagi, kemudian saya diwawancara lagi, begitu selesai dan saya ditanya. Kemudian jawaban saya begini, this is the best yang mereka pernah buat. Pak, 2-3 tahun lalu Bapak ngomong yang sama, 2 tahun lalu Bapak ngomong yang sama, sekarang Bapak ngomong yang sama, yang the best yang mana?
The fact of the matter is, apa saja yang Tuhan letakkan di tangan kita, sempurna apapun itu pada saat kita dikasih kesempatan sekali lagi, pada saat kita betul-betul konsentrasi dan berpikir lagi, we can always make it better. We can always make it better. Itu sebabnya life with God is never boring. Gak pernah boring. Kenapa saya gak boring dalam hidup saya melayani Tuhan? Banyak orang melayani Tuhan boring. Karena mereka gak kenal siapa Tuhannya. With God, you never bored. Gak pernah. Karena Tuhan gak pernah statis. Dia gak pernah diam. Dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. For one glory to another glory. From one faith to a greater faith. That's God whom I serve. Itu Tuhan yang saya sembah. Itu sebabnya hidup dalam Tuhan selalu exciting. Itu sebabnya selalu ada yang kita bisa capai. Pencapaian kita nggak tetap sama. Tetapi terus jadi tambah besar, terus maju lagi dan terus maju lagi. Karena selalu pada saat kita mengenal siapa Tuhan kita kemudian mengenal siapa diri kita. Dan kemudian hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti apa? Jadi mana yang lebih dulu? Diri sendiri atau sesama manusia dulu? Salah. Kasihilah dirimu sendiri kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mana yang lebih dulu? Ini it's not a trick question, ini cuman mana tadi ayatnya? Hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi. Jadi mana yang lebih dulu? Sesama manusia atau diri sendiri dulu? Diri sendiri dulu. Saudara gak mungkin bisa mengasihi sesama manusia kalau saudara gak mengasihi dirimu sendiri lebih dahulu. Suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saya gak bisa mengasihi diri saya sendiri, kalau saya gak bisa merawat diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengasihi istri saya? Bagaimana saya bisa memperlakukan dia dengan baik? Bagaimana saya bisa, kalau saya nggak menghormati diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menghormati orang lain? Jadi pada saat kita mengenal Tuhan, kita mengenal siapa diri kita, pada saat kita mengenal siapa diri kita, baru pada saat itu kita bisa memperlakukan orang lain sama seperti kita minta diperlakukan. Yang ngerti yang saya maksud? Mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan egois. Karena akibat daripada orang yang selalu mengasihi diri sendiri seperti yang Tuhan sebut. Orang yang selalu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang mengerti siapa dirinya karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pada saat dia mengasihi dirinya sendiri, akibatnya selalu dia akan mengasihi orang lain. Tapi orang egois akan berpusat pada dirinya sendiri. Dua hal yang totally different. Dua hal yang sama sekali berbeda. Orang egois pusatnya pada diri sendiri. Orang yang mengasihi diri sendiri pusatnya pada orang lain. Jadi Tuhan bilang, ini hukum yang paling utama yang aku mau engkau tahu. Supaya engkau mengerti betapa hebatnya dirimu. Supaya engkau mengerti apa yang aku mau dalam hidupmu. Supaya engkau mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara hanyalah untuk membuat saudara berhasil, untuk membuat saudara bahagia, untuk membuat saudara bersih, untuk membuat saudara whole, menjadi utuh, untuk membuat saudara menjadi sehat, untuk membuat saudara menjadi menyenangkan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita merayakan apa yang kita rayakan. That's why I love my church. Karena kemarin saya diwawancara di gereja yang sedang mengadakan conference tersebut dan saya ditanya tentang bagaimana caranya kamu membangun gereja sehingga sedemikian besar. Dan saya jawab seperti ini. Dari dulu saya nggak punya interest untuk membangun gereja yang besar.
Gak punya interest dari dulu. Tetapi saya punya interest dari dulu adalah membangun orang yang punya dunia yang besar, yang punya hati yang besar, yang punya cara berpikir yang besar. Sehingga hidupnya pun jadi besar. I don't want to build big church. I want to build big people. Orang yang hatinya besar, yang cara berpikirnya besar. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Bisa mengerti yang saya maksud? Apakah ini terlalu sulit buat saudara? Nah jadi, saya tutup dengan ini. Waktu saya mau habis, saya tutup dengan ini. Gereja ini berdiri bukan supaya kita kemudian bisa komplain, bisa terus minta dilayani, bisa terus minta didoakan, bisa terus minta dikasihani, bisa terus minta ditolong, minta pertolongan. Gereja ini ada karena Tuhan punya maksud. Maksudnya adalah supaya dari tempat ini keluar orang-orang yang dewasa. Keluar orang-orang yang punya hati besar. Keluar orang-orang yang mengerti siapa dirinya sendiri. Dan pada saat itu kemudian dia melayani orang lain. Dengar saya baik-baik. Lihat tangan saya. Kalau bisa lihat tangan saya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Akibatnya, karena engkau mengasihi Tuhan, engkau jadi kenal siapa? Jadi kenal jadi dirimu sendiri. Akibat engkau mengenal dirimu sendiri, maka engkau punya desire, punya keinginan untuk melayani orang lain. Mengasihi orang lain sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. When you do that, pada saat saudara melakukan itu, hidupmu jadi besar. Hidupmu jadi terbuka. Hidupmu jadi besar. Hidupmu jadi terbuka. Tetapi kalau engkau balik, engkau mengasihi Tuhan dulu, terus kemudian mengasihi orang lain, terus kemudian baru mengasihi dirimu sendiri, hidupmu jadi tertutup. Karena ujungnya ada di dirimu. Bisa mengerti yang saya maksud? Tapi Tuhan gak pernah ngeset supaya ujungnya ada di diri kita. Dia selalu ngeset supaya ujungnya ada di orang lain. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang... Tunggu. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang berbuah. Pohon gak pernah merasakan buahnya. Pohon gak pernah merasakan buahnya. Yang merasakan buahnya siapa? Orang lain. Pohon yang berbuah, imagine this, picture this in your mind. Pohon yang berbuah sama pohon yang tidak berbuah. Hidupnya lebih punya beban yang mana? Pohon yang tidak berbuah dan pohon yang berbuah, mana yang lebih capek? Berbuah. Coba saudara bisa bayangkan. Kalau ini cabang-cabang, ini pohon, ini cabang-cabangnya. Kemudian ada buah yang gandol di sini, gede-gede, beratnya minta ampun. Itu berat loh saudara. Kalau pohon yang tidak berbuah, dia nggak ada yang gandolin. Dia lebih enteng hidupnya kan. Betul nggak? Tetapi pohon dikenal dari buahnya. Artinya kalau nggak ada buahnya, orang nggak bisa tahu itu pohon apa. Nggak bisa kasih nama sama itu pohon. Tetapi kalau ada buahnya, orang bisa langsung tahu, oh ini jambu, oh ini durian, oh ini kelapa, oh ini mangga. Kenapa? Karena saudara lihat buahnya. Tetapi kalau pohon itu diwawancara, hidupnya, kalau dia bisa ngomong, hidupnya penuh dengan beban, capek. Tetapi dia akan mengalami kesukaan yang luar biasa pada saat dia lihat ada orang datang mendekat dan petik buahnya dan kemudian makan dan menikmati buahnya.
dia akan sedemikian rupa senang. Sehingga, tunggu. Dia akan sedemikian rupa senang. Tunggu. Dia akan sedemikian rupa senang, seharusnya kan dia senang. Kalau ini diambil semua, kalau buahnya dicopot, dipretelin, dia kan seharusnya lega. Tetapi sedemikian dia senang melihat orang lain menikmati hasil yang keluar dari tubuhnya, maka dia memutuskan untuk berbuah lagi. Dia memutuskan untuk berbuah lagi. Untuk memutuskan berbuah lagi berarti dia harus tanggung apa? Beban lagi. That's life fulfilled according to God's will. Itulah suatu kehidupan yang penuh menurut Tuhan. Karena hidup kita ini ada gunanya buat orang lain. Kita hidup gak buat diri kita sendiri. Tantangannya buat gereja ini, buat semua jemaat di tempat ini. Kalau saudara hanya hidup memikirkan dirimu sendiri, it's all about me, it's all about me, it's all about me. It's about me, myself, and I. Boro-boro mikirin orang lain. Hidup aja buat diri sendiri susah. Hidup aja buat diri sendiri susah. Buat beli barang buat kita sendiri aja susah. Boro-boro mikirin orang lain. When you do that, menandakan buat saya, bahwa saudara hidup gak ada artinya. Dan saudara gak kenal siapa Tuhan saudara. Itu sebabnya waktu Yesus ditanya, siapa, apa hukum yang paling utama? Dia bilang, ini kuncinya. Dari semua hukum yang lain, ini kuncinya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena engkau mengasihi dia, engkau menemukan siapa dirimu. Saat kau menemukan siapa dirimu, maka kau akan hidup berbuah. Orang lain akan menikmati buah dari apa yang kau buat. Dan kemudian hidupmu jadi fulfill, hidupmu jadi penuh. Dan kau menemukan alasan kenapa engkau diciptakan oleh Tuhan. Waktu saya habis, mari kita tutup mata dan kita berdoa. Thank you, Jesus. Malam hari ini bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Malam hari ini bukan hanya sekedar perayaan karena ada tamu datang dari Indonesia. Tetapi saya melihatnya kebalik. Saya melihatnya malam hari ini ada orang yang datang jauh dari Indonesia, disuruh datang ke sini untuk membawa suatu berita. Supaya hidup saudara bisa berubah. Supaya hidup saudara gak tetap sama. Supaya hidup saudara bisa mengalami suatu terobosan, suatu dobrakan suatu terobosan yang sangat luar biasa. Ada breakthrough yang sangat luar biasa yang akan terjadi. Momen yang diambil adalah ulang tahun gereja yang ke-12 ini. Itu sebabnya pada saat semua mata ditutup, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara bilang bahwa saya belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya selama ini salah persepsi tentang perintahnya. Saya pikir Tuhan perintahnya-Mu begitu berat. Sehingga saya tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi malam hari ini saya mengerti kenapa Dia kasih perintah. Karena Dia ingin saya senang. Karena Dia ingin membahagiakan saya. Karena Dia ingin bahwa saya bisa hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Hidup saya jadi penuh dan berarti. Kalau saudara rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, atau saudara sudah pernah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, tapi malam hari ini saudara ingin memperbaharui komitmen saudara. Saat semua mata ditutup, kalau saudara orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat saudara. Siapa lagi? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saya gak akan suruh saudara maju, tapi saya mau saudara ambil keputusan. Saya lihat begitu banyak tangan yang terangkat. Mari tirukan doa saya ini.
Semua orang yang tidak mengangkat tangan, tirukan doa saya ini juga untuk mendukung mereka yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan, tirukan dengan keras. Dan katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, malam hari ini, aku mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi aku. Engkau ingin aku untung. Engkau ingin aku berhasil. Engkau ingin aku bahagia. Engkau ingin aku sembuh. Itu sebabnya aku datang kepadamu, merendahkan hatiku. Aku minta ampun atas dosa dan kesalahanku. Sucikan aku, kuduskan aku dengan darah-Mu. Dan hari ini aku terima Engkau Tuhan sebagai juru selamatku. Jadi Tuhan dalam hidupku. Jadilah Raja dalam hidupku. Aku mau belajar mengenal Engkau lebih lagi. Pimpin aku Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.